Selamat pagi teman-teman. Ayo sama-sama kita menyediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, teman-teman masih ingat ya tentang renungan kemarin di mana Salomo meminta hikmat dari Tuhan karena Salomo memimpin sebuah bangsa yang besar, maka ia memerlukan hikmat. Nah, Tuhan memberikan hikmat pada Salomo. Nah, di 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28 ini kita bisa melihat hikmat yang dimiliki oleh Salomo, yaitu yang diberikan oleh Allah, di mana Salomo dapat menyelesaikan sebuah masalah, sebuah kasus dengan hikmat dari Tuhan. Jadi ada dua orang ibu yang merebutkan seorang bayi. Masing-masing mengaku kalau bayi itu adalah miliknya. Nah, sekarang yang harus dilakukan oleh Salomo adalah bagaimana Salomo harus menemukan ibu yang asli dari antara dua ibu yang mengaku ibu dari satu bayi itu. Dan yang dilakukan oleh Salomo adalah dia menguji kedua ibu itu dengan memerintah untuk membelah bayi itu menjadi dua. Karena Salomo tahu bahwa seorang ibu tidak mungkin ingin anaknya mati, sehingga dia tetap merelahkan anaknya pada orang lain asalkan dia tetap hidup. Dan ketika Salomo mau melakukan itu, ibu kandung dari anak tersebut merelahkan anaknya diambil oleh perempuan yang satunya. Nah, akhirnya melihat respon dari ibu ini dan juga jawaban dari ibu ini, Salomo akhirnya tahu siapa ibu sebenarnya dari anak tersebut. Teman-teman, Salomo dapat menyelesaikan masalah ini dengan tepat. Dia dapat memberikan keadilan kepada ibu yang tadi. Ini karena hikmat dari Allah. Nah, ketika Salomo menyelesaikan masalah ini dengan baik, dengan tepat, pada waktu itu orang-orang Israel mengakui kalau memang Salomo ini adalah seorang yang berhikmat. Ia memiliki hikmat yang diberikan daripada Allah. Bisa kita lihat ya di ayat 28 dikatakan seperti ini. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Salomo memiliki hikmat kebijaksanaan yang luar biasa dari Allah. Dia dapat memimpin rakyatnya dengan baik. Bahkan pada pasal 4 ayat 25 dikatakan bahwa rakyatnya hidup dengan aman dan tentram. Nah, teman-teman, Allah yang kita percaya adalah Allah yang memiliki hikmat yang luar biasa. Sehingga ini juga harus membuat kita untuk meminta hikmat daripada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kita hikmat. Kita akan peroleh hikmat itu juga dari firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Sehingga ketika kita membuat sebuah keputusan dalam melakukan sesuatu, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohnya adalah ketika kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Contohnya ya, antara main game atau kerjakan tugas. Nah, memang main game itu tidak salah, tapi kita harus membatasinya. Kita harus dapat mengatur waktu dengan baik. Ada waktu-waktu tertentu yang dapat kita pakai untuk main game, bisa dibilang waktu luang, waktu kosong. Nah, untuk melakukan itu atau memutuskan untuk melakukan sesuatu, kita itu butuh hikmat dari Tuhan. Kita butuh hikmat untuk mengatur waktu yang ada. Nah, mari teman-teman, kita minta hikmat daripada Tuhan. Karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang memiliki hikmat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.